Dugaan kelalaian puskesmas yang menyebabkan pasien meninggal dunia, Bupati Muratara angkat bicara. Muhaimin Iskandar yakin Prabowo Subianto akan tetap menjadikan cawapres. Sekretaris Dinas Perkim Sumsel kena serangan jantung saat main bola kaki. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam Lintas iNews Sumsel. 3 sajian informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Ari Kristianto, inilah Lintas iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali informasi pagi ini pemirsa. Kasus dugaan ibu hamil meninggal dunia karena ditelantarkan oleh medis Puskesmas di Muratara, Bupati Devi Suhartoni angkat bicara di hadapan Gubernur Sumsel Hermantero. Dinas Kesehatan Provinsi akan melakukan pemeriksaan di Puskesmas Pauh. Tewas seorang ibu muda di Puskesmas Pauh diduga akibat kelalaian tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dibantah oleh Bupati Musirawas Utara Devi Suhartoni saat melakukan pertemuan bersama dengan Gubernur Sumatera Selatan Hermantero di kantor Gubernur Sumsel. Bupati Muratara Devi Suhartoni mengungkapkan selama hamil almarhumah selalu melakukan pengecekan ke Puskesmas Pauh. Bidan Puskesmas setempat juga melakukan pemeriksaan. Menurutnya, pasien memiliki beresiko tinggi lantaran kondisi janin yang besar sehingga dianjurkan melakukan proses persalinan di rumah sakit. Setelah melakukan rujukan, pasien dibawa ke Rumah Sakit AR Bunda Kota Lubuk Linggau, namun pasien tidak tertolong dan korban meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit. Bupati Muratara mengungkapkan tidak ada pencopotan dan proses hukum terhadap tenaga kesehatan di Puskesmas Pauh. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan seperti biasa. Tidak ada proses hukum, ya kan? Karena begini, sebelum ibu itu melahirkan, ya kan? Nakes kita, perawat itu kan merawat dia terus, bahwa udah dikasih tahu. Ibu punya risiko tinggi. Nah, kalau di puskes semua alat tidak ada dan segala macam, lebih baik ke rumah sakit, ada SPOG gitu. Tetapi kami Kadinkes, camat dan lain-lain udah pergi gitu, semuanya sama-sama legowo gitu. Devi Suhartoni dipanggil oleh pemerintah Sumsel dan kas pemeriksaan oleh Kepala Dinas Kesehatan Pemprov. Wakil Ketuanya Direktur Utama RSUP Muhammad Husin, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah, itu Wakil Ketua. Terus anggotanya Inspektorat, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Kepala Biro Kesra, Biro Hukum, lengkaplah ini. Ya, jadi tapi bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Kota Sesumsel dan khususnya yang ini yang Muratara yang sedang diviralkan orang. Curhat dari sang suami yang mengeluhkan pelayanan kesehatan di Puskesmas Pauh dalam video yang viral di media sosial sehingga Dinas Kesehatan dan pemerintah Kabupaten Muratara bak kebakaran jenggot. Dari Palembang, Muhammad Riza Palepi, iNews melaporkan. Satuan Pol PP Kota Palembang melakukan pembongkaran lapak bangunan pedagang kaki lima yang masih berdagang di atas trotoar di kawasan Jakabaring, Palembang. Inilah suasana pembongkaran bangunan lapak pedagang kaki lima di Jalan Gubernur Haji Bastari, Kecamatan Seberang Ulu 1, Jakabaring, Palembang, oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang. Pembongkaran ini dilakukan lantaran banyaknya pedagang yang membandel masih tetap berdagang di pinggir jalan sehingga menimbulkan kemacetan. Petugas yang sudah memberikan surat peringatan kepada pedagang agar tidak berdagang di atas trotoar dan pinggir jalan, tetapi tetap membandel. Para pedagang yang masih membandel ini akhirnya diberikan tindakan oleh petugas dengan cara membongkar lapak dagangan dan mengangkut gerobak milik pedagang ke kantor Pol PP.
Kegiatan ini sendiri dilakukan karena para pedagang telah melanggar Perda Kota Palembang. Seperti biasa, kegiatan rutin yang kita lakukan karena ada laporan dari masyarakat dan pelaku usaha, terutama dari Mitra 10, bahwasanya banyak PKL yang menaruh barang dagangannya di pintu masuk Mitra 10 dan memang sudah melanggar daripada aturan Perda 84 tahun 2002, juga Perda nomor 13 tahun 2007 tentang ketentraman ketertiban. Kegiatan ini akan terus dilakukan oleh Pol PP jika ada para pedagang yang berjualan di pinggir jalan dan akan diberikan tindakan. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Kerap meresahkan, seorang ODGJ warga Lorong Duren, Kelurahan 5 Ulu Palembang dievakuasi ke Rumah Sakit Ernaldi Bahar oleh Dinas Sosial setempat. Kerap meresahkan keluarga dan warga sekitar, seorang ODGJ berinisial SAP berusia 28 tahun, warga Lorong Duren, Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Kota Palembang ini berhasil dievakuasi oleh petugas Dinas Sosial Kota Palembang ke Rumah Sakit Ernaldi Bahar untuk mendapatkan perawatan. Alasan keluarga untuk membawa ODGJ ini ke rumah sakit biar bisa dirawat. Pasalnya, dalam sebulan terakhir, SAP sering mengamuk dan tidak mau berpakaian, serta sering keluar rumah dalam kondisi telanjang. Takut terjadi hal yang tidak diinginkan, keluarga bersama Dinas Sosial membawanya ke rumah sakit jiwa. SAP mulai mengalami kejiwaan pasca terjadinya kecelakaan pada tahun 2013 lalu. Terus tuh galak ngamuk lah? Galak ngamuk ya? Galak. Sebelumnya sudah pernah berobat? Sudah pernah berobat? Sudah. Di rumah, macam mana dia? Di rumah dia galak, ibarat tuh mencari kacau, banting misalnya, tak baju, tak pakaian. Keluarga bahwa mereka harus ke lutut diobati terlebih dahulu. Kemudian kalau memang seandainya yang kita temui yang ada di pinggir-pinggir jalan yang tidak memiliki keluarga, yang langsung kita kirim untuk ke panti PGOT untuk tindak lanjutnya. Mungkin ada pesan atau himbauan nggak kepada pihak keluarga yang mungkin yang memiliki keluarga yang seperti itu kan, mungkin ada himbauan nggak dari kita? Jadi himbauan. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Kepala Desa Sumber Baru Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir dijadikan tersangka dalam kasus dugaan pungli pembuatan SPH tanah warganya sendiri. Kades wanita ini menangis histeris saat akan dilakukan penahanan. Setelah menjalani pemeriksaan, akhirnya tim penyidik Kejari Ogan Komering Ilir menahan dan menetapkan Kepala Desa Sumber Baru Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai tersangka. Saat dilakukan penahanan, YD Eka Lestari tak kuasa menahan isak tangis saat digiring oleh petugas Kejari. YD Eka Lestari terbukti bersalah dan melawan hukum atas perbuatannya melakukan pungutan liar atau pungli dalam pembuatan SPH tanah masyarakat desanya. Hal itu dilakukannya pada tahun 2021 atas SPH tanah dalam kegiatan replanting sawit sebanyak 235 surat. Sehingga keuntungan yang didapat mencapai Rp682.500.000. Sebelumnya, penyidik juga berhasil menyita uang sebanyak Rp150 juta dari perangkat desa yang ada. Penahanan ini dilakukan karena yang bersangkutan melakukan perbuatan melawan hukum, melanggar pasal 12 huruf E, melakukan pemungutan atau pembuatan SPH sebanyak 235 SPH dan berhasil mendapatkan keuntungan sebesar Rp682.500.000. YD Eka Lestari ditahan selama 20 hari ke depan, setelah berkasnya selesai baru akan disidangkan. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang mengabulkan gugatan seorang ibu pedagang pempek yang menggugat bekas menantunya yang telah menggadaikan sertifikat tanah rumahnya.
Ironisnya, sertifikat rumah tersebut digadaikan diakui untuk kebutuhan anak tergugat masuk polisi. Karmini, seorang pedagang pempek di kota Palembang ini menangis bahagia usai gugatan perdatanya dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang pada Selasa sore. Penggugat merasa mendapat keadilan setelah berbulan-bulan berjuang untuk mendapatkan hak miliknya. Dalam sidang gugatan perdata perkara jual beli sertifikat tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa pengadilan mengabulkan gugatan pihak penggugat. Sebagian dengan maksud membatalkan akte jual beli dan menghukum tergugat untuk mengembalikan sertifikat hak milik atas tanah yang dibangun milik penggugat. Sebelumnya, sertifikat rumah milik penggugat dicuri, kemudian digadaikan oleh mantan menantunya sendiri. Diakui uang gadaian sertifikat tersebut untuk kebutuhan anak tergugat masuk polisi. Belakangan diketahui anak tergugat tersebut tidak lolos di kepolisian. Gimana Bu perasaannya Bu? Gimana perasaannya Bu? Gimana Bu setelah putusan diterima Bu? Rasanya lega lah. Kamu ini jadi Oh senang ya Bu ya? kamu ini jadi korban oleh orang yang memang bermanfaat ke kami. Karena di 1320 itu jelas perjanjian itu karena ada paksaan ya, karena beliau anaknya tidak masuk polisi. Jadi diambillah sertifikat ibu ini menjadi jaminan. Ibu ini seorang pedagang pempek. Jadi ibu ini sangat bersyukur atas putusan hakim yang berpihak kepada ibu ini. Untuk upaya selanjutnya Kak, yang separuhnya Kak? Oh mungkin sebagian itu kan kita dikabulkan. Masalah perjanjian, akta jual belinya juga dibatalkan. Sementara itu, tergugat sendiri saat ini diakui sedang menjalani proses hukum di kantor polisi. Dari Palembang, Guntur Yansah, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi Partai Perindo terus lakukan konsolidasi. Tetaplah bersama kami di Lintas iNews Sumsel. Kisah seorang putri anak Nyai penguasa laut dan menjadi anak yang memiliki kekuatan superhero. Kenapa perasaanku tiba-tiba gak enak ya? Ternyata kamu Afisa. Kamu putri penguasa laut. Untuk menyelamatkan lautan dan bumi dari Nyai jahat dan pasukannya. Jangan sakitin mereka! Aku gendis, Pak! Gendis? Jadi dia ada Sagari. Sagari itu siapa ya? Afisa di MNC TV. Sebutkan panggilan lain untuk pacar. Kompor. Jadi apa kamu? Kagak usah pulang lagi. Sabar bro, bro sabar. Ya, keluarga tetap utuh ya. Membuktikan. Familis 100 di MNC TV. Sasar lagi. Terakhir sekolah apa? Nah, minimal nih. Pengen kayak orang, pengen punya rumah yang layak, pengen nyenengin anak. Pak. Gini-gini yang udah besar-besar gitu. Langsung ikutan gatel loh. Udah begitu. Gila uang kaget dan bedah rumah di MNC TV. Kisah seorang putri anak Nyai penguasa laut dan menjadi anak yang memiliki kekuatan superhero. Kenapa perasaanku tiba-tiba gak enak ya? Ternyata kamu Afisa. Kamu putri penguasa laut. Untuk menyelamatkan lautan dan bumi dari Nyai jahat dan pasukannya. Jangan sakitin mereka! Aku gendis, Pak! Gendis? Jadi dia ada Sagari. Sagari itu siapa ya? Afisa di MNC TV. Wes! Oi! Allah Akbar! Kilau uang kaget dan bedah rumah lagi di MNC TV. Kak Irfan ikutan, tapi dia yang diangkat tadi yang diangkat. Karena Kira. 4, Amora. 4, Abel. 100 di MNC TV. Wes! Oi!
Kilau uang kaget dan bedah rumah lagi di MNC TV. Take Me Out Indonesia, segera di MNC TV. Family 100 di MNC TV. Lagi acara berkaya nonton, ikut berkah. Terima kasih Anda masih bersama kami di Lintas iNews Sumsel. Pemirsa, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin mengaku optimis nantinya Prabowo Subianto akan menggandeng dirinya sebagai bakal calon wakil presiden pada pemilu presiden 2024 mendatang. Menurutnya, komunikasi semakin intensif, tinggal menunggu pengumuman saja. Keoptimisan ini disampaikan Muhaimin setelah menghadiri munajat untuk Nusantara di Ponpes Mokimusunah, Kenten, Palembang pada Rabu sore. Menurutnya, PKB optimis berkoalisi dengan Gerindra semakin mantap dan yakin peluang cawapres tunggu tanggal mainnya saja dan tinggal pengumumannya. Meski optimis namun jika meleset, Muhaimin belum bisa mengambil sikap apakah koalisi berjalan jika tak jadi berpasangan. Sementara itu untuk sistem pemilu nanti apakah akan terbuka atau tertutup yang akan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam waktu dekat. Ia berharap MK bisa memutuskannya dengan bijak dengan tetap demokrasi berjalan. Karena menurut Caimin, sistem pemilu proporsional tertutup akan mengganggu. Berapa optimis kita untuk maju? Alhamdulillah optimis, kita berkoalisi sama Gerindra semakin mantap dan yakin. Tanggapannya untuk Gerindra bertemu sama Ridwan kemarin gimana? Ya bagus untuk menambah kekuatan koalisi. Peluang kita gimana untuk cawapres ini? Insya Allah, tunggu tanggal mainnya saja. Komunikasi terus ya? Mohon doa adanya apa? Komunikasi terus. Sudah tinggal tunggu pengumuman insya Allah. Sementara itu, dalam kegiatan munajat itu sendiri, Muhaimin mengungkapkan kegiatan itu untuk berdoa selamat bagi bangsa Indonesia dan pihaknya akan menggelar apel akbar kebangsaan pada 1 Juni 2023 yang dipusatkan di Kabupaten Oku Timur. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Memetakan pemenangan partai pada pemilu 2024 mendatang, kader Partai Perindo di Palembang melakukan halal bihalal sekaligus konsolidasi DPW relawan perempuan dan anak. Konsolidasi ini dilakukan untuk memperkuat soliditas partai para kader Perindo, turut berjuang mengantar Perindo sebagai partai pemenang pemilu. Partai Perindo terus bergerak. Kader Partai Perindo melakukan halal bihalal dan konsolidasi bersama dengan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah, relawan perempuan dan anak Partai Perindo Sumatera Selatan. Kediaman Ketua DPW RPA Perindo Sumsel juga bakal calon anggota legislatif Kota Palembang Dapil Palembang 3 Arif Rudiharto. Relawan perempuan dan anak atau RPA merupakan sayap Partai Perindo terbaru. RPA menjadi perwujudan komitmen dan kepedulian nyata Partai Perindo dalam memperjuangkan perlindungan hak kemanusiaan perempuan dan anak dari tindak kekerasan di Indonesia. Tidak hanya perlindungan terhadap persoalan hukum, RPA juga fokus terhadap keberlangsungan pendidikan bagi perempuan dan anak Indonesia. Indonesia saat ini masuk kategori darurat kekerasan seksual. Oleh karena itu, RPA Perindo diberi mandat oleh HT agar menjadi jawaban dalam perjuangan hak perempuan dan anak di Indonesia melalui pendampingan, bantuan hukum, hingga pemulihan trauma bagi korban secara gratis. Kegiatan ini merupakan sarana untuk memperkuat solidaritas para kader Perindo turut berjuang mengantar Perindo sebagai partai pemenang pemilu. RPA itu relawan perempuan dan anak, yaitu melindungi, memberikan perlindungan kepada kasus KDRT perempuan dan kepada anak-anak yang kena kekerasan. Di sini kita memberikan perlindungan lah ya, perlindungan hukum lah ya, supaya nanti kita bisa mendampingi mereka yang ada kasus-kasus di sini kan gitu, supaya nanti mereka yang berkorban-korban itu kan, supaya nanti dia bisa membuka lah
supaya dia bisa melaporkan itu. Jadi supaya nanti Sumsel tidak ada kejadian-kejadian seperti itu lagi. Mendatang, relawan perempuan dan anak saya Partai Perindo Sumatera Selatan akan dideklarasikan sehingga masyarakat dapat mengetahui dan dapat meminta bantuan hukum terhadap persoalan hukum yang dialami masyarakat dengan harapan minimalisir masalah perempuan dan anak di Indonesia. Dari Palembang, Muhammad Riza Palepi, iNews melaporkan. Sekretaris Dinas Perkim Sumsel Hendrian meninggal dunia secara mendadak saat mengikuti turnamen sepak bola antar organisasi perangkat daerah Piala Gubernur 2023. Hendrian meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit yang diduga disebabkan serangan jantung. Menjalani laga perdana turnamen sepak bola antar organisasi perangkat daerah Piala Gubernur 2023, Sekretaris Dinas Perkim Sumsel Hendrian langsung ambruk di pinggir lapangan dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Siloam Palembang. Namun sayangnya nyawa tak tertolong dalam perjalanan ke rumah sakit. Hendrian menghembuskan nafas terakhirnya. Jenazahnya pun langsung disemayamkan di rumah duka di Komplek Bukit Sejahtera Polikon Palembang. Duka dirasakan keluarga yang meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak. Dikatakan keluarga, Ananta Antasari, Hendrian kini menginjak usia 57 tahun, meninggalkan kenangan indah dan teladan semasa hidupnya, dan dikenal sebagai sosok yang pekerja keras dan penyayang keluarga. Sosoknya itu ya tipe pekerja keras dari sana. Saya pikir sebagai seorang kakak dia mempunyai yang sabar, tentunya mungkin lebih sabar dari kakak perempuan saya. Tadi sebabnya apa nih Pak? Apa aja Pak? Sakit apa nih? Nah dia itu sakit jantung. Bukan hanya keluarga yang merasa kehilangan Andrian, namun juga kerabat dan rekan sepekerja korban juga merasakan kehilangan. Ya, hari ini kita berduka karena salah satu kawan kita, salah satu sekretaris dinas Perkim dari OPD Sumatera Selatan meninggal dunia dikarenakan serangan jantung. Tentunya kita turut berduka cita atas kejadian ini dan semoga keluarga yang ditinggalkan bisa menerima dan tabah menghadapi situasi. Jenazah telah dikebumikan keluarga di TPU Kebun Bunga Palembang pada Kamis siang kemarin. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Jangan lewatkan informasi menarik lainnya dalam Lintas iNews Sumsel, Senin sampai Jumat pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Saya Ari Kristianto, mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.